Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamalasari. Saya dari kelas A22 Manajemen dengan nomor NPM 10122004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam 3, membahas Ma'rifatullah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Pembahasan yang pertama itu ada urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang pertama itu ada urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Takwa kepada Allah dan janganlah kami mati kecuali dalam ketakwaan muslim. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102. Alasan kenapa harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini ada 3. Yang pertama, karena yang akan kita kenali adalah pencipta alam semesta yang telah menguasai manusia, menyiapkan untuknya segala kebutuhan di langit dan di bumi. Yang kedua, ada berbagai dalil, baik dalil fitri, nakli, maupun akli, telah membuktikan keberadaan, sifat-sifat, dan nama-namanya secara jelas dan tak terbantahkan. Dan yang ketiga itu ada manfaat dan pengaruhnya yang sangat besar, yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan. Ini akan terasakan dalam diri insan beriman di dunia. Dan penjelasan yang kedua itu ada cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dibagi menjadi empat cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ada kenali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pertama untuk mengenal Allah adalah melalui ciptaannya. Makhluk yang hanya Allah ciptakan sangat beragam, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, hingga jin. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini keberadaan semuanya adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim juga harus untuk meyakini keesaan rububiyah Allah. Adapun keesaan rububiyah Allah berupa keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, ada kenali uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali uluhiyah Allah berarti meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menggantikan posisinya, bahkan malaikat dan rasul sekalipun. Yang keempat ada kenali nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama baik dan sifat baik yang disebut Asmaul Husna. Pembahasan ketiga yaitu penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 2 penghalang manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama itu maradus syahwat, atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Dan yang kedua ada maradus syubhat, atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada al-fiksu, atau kepaksikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi.
Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga ada az-zulmu atau kezoliman. Orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena aku dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zolim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dalam mengenal Allah Ta'ala. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kelima ada kasrotul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu asyubhah di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga ini ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirnya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Dan yang keempat itu ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama tadi sudah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dibagi menjadi 3, yaitu bukti secara nakli, bukti secara indrawi, dan bukti secara fitrah. Yang pertama ini ada bukti secara fitrah. Sesungguhnya setiap manusia sebelum ia dilahirkan ke atas dunia, dia sudah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Kecenderungan manusia akan nilai-nilai ketuhanan merupakan sesuatu yang menjadi fitrah yang ia bawa sejak lahir. Tanpa memandang siapa kedua orang tuanya, apa agama kedua orang tuanya, dan dari suku apa ia berasal. Yang kedua ada bukti secara indrawi. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat kita saksikan melalui panca indera yang kita miliki. Kita dapat saksikan bahwa adanya langit yang kokoh tanpa tiang, bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang ditegakkan di atasnya sebagai pasang, bahkan pada diri kita sendiri, itu semua merupakan atau bukti bahwa pasti ada pencipta di balik itu semua. Tidak mungkin sesuatu yang ada tercipta dengan sendirinya. Dan yang ketiga itu ada bukti secara nakli. Nakli artinya bersumber dari Al-Quran. Bagi orang-orang yang sudah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sulit untuk menemukan bukti keberadaannya, karena hal ini banyak diterangkan dalam Al-Quran. Keberadaan Al-Quran sebagai sumber dalil utama atau dalil nakli sesungguhnya juga merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kelima atau yang terakhir itu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa artinya Allah merupakan Tuhan satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain dirinya. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti membawa apa berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air,
Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati atau kering. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 164. Unsur-unsur keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ada keesaan zatnya. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian, karena bila zat yang maha kuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih, betapapun kecilnya unsur atau bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Atau dengan kata lain, unsur atau bagian itu merupakan syarat bagi wujudnya. Yang kedua itu ada keesaan sifatnya. Adapun keesaan sifatnya, maka itu antara lain berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat tersebut sama. Dan yang ketiga ada keesaan perbuatannya. Keesaan ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.